Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradatnya. Di malam ini, di malam ke-17 Ramadan, kita dianugerahi kesehatan lahir dan batin. Semoga kehadiran kita di Masjid Baitul Huda ini akan menjadi saksi kelak sebagai bagian amal saleh yang akan menetapkan dan meneguhkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang tarawih rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama Allah menurunkan ke Lauhil Mahfuz secara keseluruhan. Seluruh Al-Quran diturunkan ke Lauhil Mahfuz, dan dari Lauhil Mahfuz tahap kedua diturunkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril, at-tadriz secara bertahap, ayat demi ayat, peristiwa demi peristiwa. Dalam salah satu riwayat bahwa di malam ke-27 salah satu ayat diturunkan di Ghar Hira, Jabal Nur yang keberadaannya di Mekah Al-Mukarramah. Ayat pertama kali yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan perjalanan Nabi saat itu, setelah ia bertahanus selama 40 hari 40 malam di Gua Hira. Jika Bapak dan Ibu telah ekspedisi ke Ghar Hira, ketinggiannya yang cukup lumayan ya. Jika kita perjalanan dari bawah ke atas paling cepat 15 menit lebih 45 detik tiba di situ. Bagi yang pejalan yang luar biasa, tidak berhenti dari bawah. Kalau kita biasa jalan ya lebih kurang 2 jam dari bawah ke atas. Sekarang ini telah dibangun sejak Oktober 2024 Ma'rab Al-Wahyu, Museum Al-Wahyu di bawah kaki Jabal Nur. Di situ telah dibuat replika Ghar Hira. Selama 2 tahun membuatnya, dibuatlah 2 Ghar Hira di Museum Al-Wahyu itu, dan persis sekali ya dengan Ghar Hira yang ada di atas. Perjalanan ke sana akan dibangun melalui kereta gantung, dan kalau kita sekarang berjalan sudah sangat dekat jaraknya karena telah dibangun jalan di bawah hampir tengah Jabal Nur untuk masuk kendaraan mobil di sana. Jadi kalau kita jalan tidak seberat dahulu.
kita ingin menyampaikan dan merenungkan akan peristiwa ayat demi ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran. Walaupun persoalan diturunkan Al-Quran di malam ke-17 ini jadi debatable, kita biarkan itu sebuah dinamika. Walaupun ada yang berpendapat bahwa di malam-malam ganjilah ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam Qadar. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Berbagai pendapat bahwa Al-Quran diturunkan, yang jelas bahwa Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat atau 6.236 ayat, semua telah berada di hadapan kita. Bahkan di bulan suci Ramadan kita membacanya kerap kali, lebih dari 1 kali hatam Al-Quran. Ada bapak-bapak yang sudah hatam Al-Quran? Berapa kali, Pak? Ada yang sudah 3 kali? Ada, alhamdulillah, Bah. Di awas Al-Fatihah sareng Al-Ikhlas, sareng Anas. Eta mah 3 kali atau 30 kali ya, beres. Ibu-ibu ada yang sudah hatam Al-Quran? Ada, alhamdulillah ya. Karena kita harusnya per tanggal ini minimal 1 kali kita sudah hatam Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak bapak-bapak coba cermati bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad. Konon Jibril waktu itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan surat dan ayat ini. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 kepada Rasul yang mulia, dan bagaimana respon dari Rasul yang mulia. Beliau menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai Jibril, sampai 3 kali, dan dipeluklah oleh Jibril dan dibimbing, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Saat itu baru Rasul yang mulia membacanya. Ada sebahagian mufassirin menyatakan bahwa saat itu betul bahwa Nabi tidak bisa membaca, tetapi ketika memberikan jawaban terhadap Jibril, bukan hanya tidak bisa membaca, tetapi saat itu tidak ada apa yang harus dibaca oleh Rasul yang mulia. Ini untuk menunjukkan originalitas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran wahyu pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Rabbu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajarkan manusia melalui perantaraan qalam, melalui perantaraan tulisan-tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang telah mengajarkan manusia semula tidak tahu menjadi tahu. Jamaah tarawih rahimakumullah, perlu kita garis bawahi bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan ayat yang pertama kali turun adalah untuk membaca. Membaca bukan dalam arti membaca Al-Quran yang sekarang ada di tangan kita, ayat-ayat tanziliyah, bukan itu, tetapi untuk membaca fenomena alam. Sehingga atas anugerah kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada Rasul yang mulia, bagaimana Nabi membaca minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hari demi hari saat itu dia lalui, dan peristiwa yang baru saja ia lalui segeralah ia sampaikan kepada istrinya tercinta Siti Khadijah Al-Kubra.
Begitu dia kembali ke rumahnya, ia minta diselimuti, menggigil. Baru dia sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran. Disampaikanlah kepada istrinya tercinta, disampaikanlah kepada Abu Bakar As-Siddiq, disampaikanlah kepada Ali bin Abi Thalib, disampaikanlah kepada sahabat-sahabatnya. Sungguh para sahabatnya, istrinya, dan mereka pengikut yang setia kepada baginda Nabi, mereka meyakini akan kebenaran Al-Quranul Karim. Bahkan waktu yang dia lalui selama kurun waktu di Mekah 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun, lebih kurang 23 tahun lebih, maka turunlah secara keseluruhan, secara at-tadrij, secara bertahap kepada Rasul yang mulia. Ayat-ayat itu diterima secara keseluruhan dan bertahap. Sekarang yang ada di hadapan kita 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, atau jika kita menghitung 6.236 ayat, tidak usah dipersoalkan jumlah ayat tersebut. Yang jelas bahwa boleh jadi menghitung dari wakaf ke wakaf itu ada yang 1 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, boleh jadi. Hanya yang jelas sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara, adik-adik, ayat Al-Quran itu telah turun di hadapan kita. Tinggal bagaimana kita berusaha maksimal untuk menurunkan pesan-pesan nilai Al-Quran dalam kehidupan kita, sehingga dalam mengarungi bahtera kehidupan kita disetir oleh Al-Quranul Karim. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang tertinggal sedikit pun aturan yang telah Allah buat di dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Allah menurunkan Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu, sehingga dalam kehidupan ini hendaklah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber dari segala sumber petunjuk kita. Kita tidak akan melakukan hal di luar itu selain kepada Al-Quranul Karim. Dan ayat demi ayat wajib hukumnya kita untuk menurunkan ke dalam hati kita. Secara bertahap kita baca. Bagaimana kewajiban kita setelah membaca, memahami, mengamalkan, melaksanakan pesan-pesan hukum Al-Quran, melaksanakan pesan-pesan nilai Al-Quran, melaksanakan pesan moral Al-Quranul Karim, sehingga di bulan suci Ramadan kita dapat menikmati bagaimana jamuan Allah melalui diturunkannya pesan-pesan nilai Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, malam-malam yang kita lalui tidak akan terasa. 13 malam ke depan boleh jadi kita akan menikmatinya di 10 malam terakhir, malam-malam di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemuliaan. Kenapa menurunkan kemuliaan? Disitulah Al-Quran diturunkan. Bahkan Jibril menjadi komandan dari para malaikat yang diturunkan berjuta-juta malaikat ke muka bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kata ruh di situ adalah Jibril sebagai komandannya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan umat yang bersimpuh, merintih, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mencermati pesan-pesan nilai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan 10 malam terakhir dapat kita hidupkan, paling tidak di malam-malam ganjil, atau kalau mampu kita untuk beriktikaf di masjid 10 malam terakhir kita laksanakan untuk mentafakuri Al-Quran dan menurunkan Al-Quran ke dalam hati kita, menurunkan pesan-pesan nilai Al-Quran ke keluarga kita, ke masyarakat kita, ke bangsa dan negara, sehingga Al-Quran ini adalah menjadi garis-garis haluan negara. Al-Quran ini menjadi garis-garis haluan kehidupan kita, sehingga Al-Quran akan menyetir dan memberikan dasar-dasar dalam melaksanakan berbagai hal di muka bumi ini. Barang siapa yang menjadikan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya surga baginya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan
situasi yang memberikan kesempatan kepada kita yang singkat ini jelang kita melaksanakan tarawih, kita senantiasa terpatri untuk menurunkan pesan nilai Al-Quran sebagai nuzulul Quran yang pada tahapan-tahapan Allah telah memberikannya, menurunkan ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz secara tadrij, secara bertahap kepada Rasul yang mulia melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian sekarang saatnya Al-Quran yang ada di hadapan kita, mari kita turunkan pesan-pesan nilai Al-Quran ke dalam hati kita sehingga kita akan menjadi ahlul jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah pemaaf yang maha mulia. Maafkanlah kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi min siyamina iyyahu fa in ja'altahu faj'alni marhuma wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ibadahku pada saum di bulan Ramadan tahun ini adalah yang terakhir. Namun jika Engkau menjadikan amal ibadah kami di tahun ini yang terakhir ya Allah, jadikanlah amal-amal kami yang Kau curahi dengan hujan rahmat-Mu, yang Kau curahi dengan hujan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau haramkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.